Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Labiba Rehanatul Salwa, absen 29 dari 12 RPL 3. Di sini saya akan menjelaskan sejarah X-ray atau ronsen. Apa sih X-ray itu? Sinar X atau sinar ronsen menjadi salah satu hal yang penting dalam dunia medis. Penggunaan X-ray bisa membantu dokter dan pekerja medis untuk melihat serta mendeteksi penyakit yang dialami seseorang. Cara ini sering digunakan untuk mengecek bagian dalam tubuh terlebih dahulu sebelum melakukan operasi. X-ray digunakan sebagai alat bantu untuk menghasilkan foto bagian dalam tubuh manusia yang disebut sebagai foto ronsen. Teknologi ini ditemukan oleh seorang fisikawan asal Jerman bernama Wilhelm Conrad Ronsen pada tahun 1895. Ternyata teknologi yang kini sangat berguna tersebut ditemukan dari sebuah ketidaksengajaan. Siapa sih Wilhelm Conrad Ronsen itu? Wilhelm Conrad Ronsen ialah fisikawan Jerman yang merupakan penerima pertama penghargaan Nobel Fisika pada tahun 1901. Penemuannya yang memperoleh penghargaan ialah penemuan sinar X yang menandai dimulainya zaman fisika modern dan merevolusi kedokteran diagnostik. Ronsen belajar di Institut Teknologi Konfederasi Zurich dan kemudian Universitas Stanford pada 1876 sampai 1879. Giessen pada 1879 sampai 1888. Würzburg pada 1888 sampai 1900 dan Munich 1900 sampai 1920. Penelitiannya juga termasuk karya pada elastisitas, gerak pipa rambut pada fluida, panas gas tertentu, konduksi panas pada kristal, penyerapan panas oleh gas, dan piezoelektrisitas. Penemuan tidak sengaja oleh Ronsen. Pada tanggal 8 November 1895, Profesor Fisika Jerman Wilhelm Ronsen menemukan sinar X saat bereksperimen dengan tabung Lennard dan tabung Rogers dan mulai mempelajarinya. Dia menulis laporan awal pada sinar jenis baru komunikasi pendahuluan. Dan pada 28 Desember 1895 menyerahkannya ke jurnal Physical Medical Society Würzburg. Ini adalah makalah pertama yang ditulis pada sinar X. Ronsen menyebutnya radiasi itu sebagai X untuk menunjukkan bahwa itu adalah jenis radiasi yang tidak diketahui. Namun, nama itu macet. Meskipun atas keberatan besar Ronsen, banyak rekannya menyarankan untuk memanggil mereka sinar Ronsen. Pada 22 Desember 1895, Ronsen berbagi penemuannya pada orang yang paling ia percaya, yakni istrinya. Ia memanggil Anna untuk turun ke laboratoriumnya. Ronsen meletakkan tangan Anna pada layar yang berpendar dan memotretnya. Setelah memproses filmnya di kamar gelap, Ronsen menunjukkan hasilnya. Setelah pelat foto dikembangkan, Ronsen mengamati gambar tangan sang istri yang menunjukkan bayangan yang terdiri dari tulang tangan dan cincin yang dikenakannya, dikelilingi oleh penumbra daging yang lebih mudah ditembus sinar dan oleh karenanya menimbulkan bayangan yang lebih redup. Perkembangan sinar X setelah ditemukan. Berita soal temuan dari eksperimen ini kian terdengar dan banyak diketahui publik saat itu. Saat sinar X perkembangan Ronsen kemudian digunakan dan menghasilkan gambar pertama berupa ginjal. Teknologi ini juga digunakan untuk mengambil gambar benda yang bersarang pada tenggorokan anak-anak. Kemudian, sinar X juga digunakan selain untuk keperluan medis. Pada tahun 1897, sinar X digunakan untuk menemukan peluru yang bersarang di dalam tubuh prajurit yang saat itu mengikuti perang.
Sinar ini juga digunakan untuk memindai patah tulang pada seseorang. Tak lama setelah itu, sinar X juga digunakan untuk melacak makanan di sistem pencernaan. Sinar X kemudian berkembang pesat dan melahirkan berbagai inovasi dalam kedokteran, seperti ultrasound, CT scan, MRI atau magnetic resonance imaging, dan mamografi digital. Pengobatan kanker pun kian menunjukkan kemajuan dengan radiasi, terutama kanker payudara dan kanker serviks. Struktur double helix DNA yang diidentifikasi Rosalind Franklin juga menggunakan sinar X. Di bidang ilmu lain, memungkinkan lahirnya cabang astronomi sinar X pada 1960-an untuk mengobservasi angkasa. Untuk penemuannya yang berkontribusi besar bagi umat manusia, Ronsard diganjar hadiah Nobel Fisika pertama pada 1901. Namanya juga diabadikan sebagai nama sebuah elemen sintetis dengan tingkat radioaktif tinggi, ronsennexium, dengan nomor atom 111 di dalam tabel periodik. Ronson meninggal pada tahun 1923. Meskipun ada desakan dari teman dan keluarga, dia tidak pernah mengejar pelindungan paten pada sinar X. Dia merasa bahwa setiap penemuan ilmiah perlu tetap dengan komunikasi ilmiah untuk diselidiki secara menyeluruh dan dikembangkan oleh generasi mendatang. Kemurahan hatinya benar-benar tidak terukur dalam hal kehidupan yang diselamatkan, baik dalam hal kedokteran dan industri dari sudut pandang ilmiah. Sinar X telah memberi kita pemahaman yang lebih jelas tentang ilmu sains dan bahkan alam semesta itu sendiri. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.